Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Christian dari kelas 6A3 Universitas Bayangkara Jakarta Raya dengan NPM 2018 10 11 5086. Di sini saya ingin menganalisa kasus yang saya tunjukkan kepada Ibu Hanggayani Haryani Putri, SHMH, selaku dosen Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Di sini saya pengen menganalisa kasus yang sudah terjadi di 2018 silam. Kasus yang berjudul suami yang tega menganiaya istrinya yang sedang hamil tua. Suami yang menganiaya istrinya dengan alasan sebagai usia kandungan yang tidak sesuai dengan usia pernikahannya. Suami sebagai tersangka bernama Kasdi berumur 21 tahun dan istri bernama Lina sebagai korban berumur 20 tahun. Latar belakang kasus, pasangannya menikah pada tanggal 17 Juli 2017 yang berkediaman di Jalan Tanah Tinggi, Gang 7 Johar Baru, Jakarta Pusat. Setahun setelah mereka menikah, mereka dikaruniai anak. Tepatnya pada tanggal 4 Januari 2018, sang istri yang sedang duduk di teras rumahnya tiba-tiba dihampiri suaminya, lalu menendang perutnya secara tiba-tiba tanpa basa-basi. Dengan berteriak, "Anak siapa yang dikandungmu itu?" Dengan rasa sakit, sang istri menahan itu, lalu menjawab, "Ini anak, bahwa itu anak kita." Tanpa menghiraukan jawaban dari istrinya tersebut, suami itu tetap saja menendang perut bagian depan, lalu menginjak-injak perut bagian samping. Tidak sampai situ saja, sang suami Kasdi memukul lengan bagian kanan sebanyak 1 kali. Sang istri Lina hanya diam pasrah diperlakukan keji seperti itu oleh suaminya. Selang kejadian sehari, tepatnya tanggal 5 Januari 2018, seorang istri, Lina, mengalami pendarahan besar, lalu dibawa ke puskesmas oleh ayah dan ibunya. Ayahnya yang bernama Lupi dan ibunya yang bernama Yana. Dari puskesmas tersebut, Lina dirujuk ke rumah sakit karena anak yang dikandungnya harus keluar sebelum waktunya melalui operasi sesar. Setelah dibawa ke rumah sakit, anak tersebut pun lahir. Naas anak tersebut hanya mampu bertahan 3 hari. Tepatnya pada tanggal 8 Januari 2018, anak itu meninggal pada pukul 04.00. Pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, anak dan ibu dibawa pulang oleh keluarga. Namun pihak rumah sakit melihat adanya kejanggalan pada Lina karena terdapat luka lebam di bagian perut bagian depan, samping, dan lengannya sebelah kanan. Lalu rumah sakit melaporkan itu kepada pihak Polda Metro Jaya. Sekarang kasus ini dipegang oleh Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Tim Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang disebut PPA. Polda Metro Jaya langsung bergegas cepat menuju rumah Lina dan melakukan pemeriksaan. Sang suami yang bernama Kasdi, dia mengakui perbuatan kejinya. Lalu tim Polda Metro Jaya menetapkan Kasdi sebagai tersangka. Kasdi melakukan itu yang dikarenakan dia tidak percaya akan kandungan yang dikandung Lina karena tidak sesuai dengan usia pernikahannya. Jadi menurut saya, yang dilakukan Kasdi itu sangatlah tidak baik karena dia melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga atau yang disebut KDRT. Jadi menurut analisa saya, Kasdi dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal tentang 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain
diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun. Yang kedua adalah Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 2004 tentang KDRT yang berbunyi, ayat 1 menjelaskan, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Dalam ayat 2 dijelaskan, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Ayat 3 dijelaskan, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan kematian atau meninggal oleh korban, dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun atau denda 45 juta rupiah. Dan ayat 4 yang terakhir dijelaskan, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, dengan pidana paling lama selama 4 bulan atau denda 5 juta rupiah. Dan pasal yang berikutnya yang terkait dengan penyiksaan atau KDRT yang dilakukan oleh Kasdi adalah Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2014, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Di sini ayat 1 menjelaskan, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta rupiah. Ayat 2 dijelaskan, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 100 juta rupiah. Dan ayat 3 dijelaskan, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati atau meninggal, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda sebanyak 3 miliar rupiah. Dan ayat 4 dijelaskan, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 apabila dilakukan penganiayaan tersebut oleh orang tuanya. Kini Kasdi dijerat oleh pasal-pasal tersebut dan Kasdi sekarang divonis hukuman 20 tahun penjara. Ucap Direktur Umum Kepolisian Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Niko Afinta. Jadi teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.